warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Kapolresta Desa Bekapa dan selamat katanya gimana kalau di undang-undang di pemasyarakatan nih, misalkan ini ada peraturan dari misalkan ini peraturan pemerintahan desa misalkan. Ini kan masyarakat tidak istilahnya aturan ini tidak disinkronkan gitu. Itu apa ini? Satu ini. Saya ingin tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang karena saya tanyakan ini Pak, saya menghormati dan Pak yang telah membahas soal hukum. Terima kasih karena saya menghormati dari program pencegahan. Oleh ini saya mengatakan yang telah cepat hadir dengan kesempatan yang berharga ini. Yang akan saya tanyakan, kadang-kadang yang tidak ketahui anak yang melanggar hukum, Pak. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasinya? Mencuri, kita hukum sebab anak bagaimana? Saudara rendah mana? Kan? Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adalah Saidin. Terima kasih. Adapun yang perlu saya pertanyakan, bagaimana hukumnya? Nama wajib aja ya, ini hukumnya umum. Jadi bagaimana hukumnya mandi luar? Apa namanya tadi malam bersetubuh? Maaf ini ya, ini sebenarnya porno tapi perlu digunakan. Mandi apa tadi malam bersetubuh? Lantas dia tanpa mandi langsung melakukan sholat. Karena punya tadi menurut pertimbangan dari itu saja pertanyaan dari saya menjawab karena permasalahan itu terkadang salah seperti kan itu aja. Ini bertanya Pak, saya coba bilang dari teman-teman mahasiswa ingin bertanya, kita hidup di zaman teknologi dan teknologi itu banyak yang salah gunakan seperti adanya judi online, judi slot, judi toget, dan saya ingin bertanya bagaimana pencegahan dari pihak berwajib untuk mencegah penyalahgunaan tersebut dan apakah hukuman dan sanksi bagi pelaku tersebut Pak? Jadi Pak, mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Langsung dari Pak Amsir ya, terkait masalah pekerjaan kemudian di sini desa seperti ini. Kalau misalkan tidak diindahkan, saya seperti itu Pak ya, apa sanksi hukumnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan Indonesia ini memiliki hierarki peraturan perundang-undangan. Dan hierarki itu tadi terkait yang paling tinggi sampai rendah. Yang pertama itu UUD Undang-Undang Dasar 1945 ya, bukan bukan ya, UUD. Nah itu peraturan yang paling tinggi, Undang-Undang Dasar 1945 ada dalam Undang-Undang Pancasila. Semua undang-undang itu di bawahnya, yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tadi kita kadang-kadang mau bacanya nggak tahu ya, itu UUD 1945. Terus yang kedua ada namanya undang-undang paling tinggi yang nomor 2, berdasarkan tadi kebijakan DPR RI ya, atau tadi inisiatif presiden seperti itu dibuat undang-undang, misalkan KUHP itu undang-undang, dibuat buku kita undang-undang untuk pidana. Kalau KUHP itu tadi dari zaman kolonial, dari zaman Belanda, itu aturan untuk penjajah seperti itu mereka.
karena kita nggak punya aturan dan seterusnya, maka kita adopsi dinaturalisasi. Jadilah kita bukan hukum pidana, disahkan dari undang-undang, bukan di KUHP kita dengan pidana. Maka di dalamnya tadi ada bidang hukum, ada ketentuan hukum, ada kejahatan, ada pelanggaran. Yang kejahatan tadi sudiran, penganiayaan, ya kan, tentang judi, pengadaan, pembunuhan biasa, berencana, dan lain-lain semua kejahatan. Tetapi tadi ternyata dalam KUHP kita undang-undang hukum pidana ini yang penjajah itu tidak mengatur terkait kejahatan-kejahatan yang sekarang ya saat ini. Misalkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada di situ terkait masalah penganiayaan dan seterusnya. Tapi tadi untuk umum, kalau dalam rumah tangga nggak diatur, maka dibuatlah undang-undang ADRT, orang kere dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah turun diatur, di KUHP kan ada, dibuatlah 97 psikotropika, terus diperbarui undang-undang narkotika tahun 2004 tentang narkotika, ini golongan 1, 2, 3 dan lain-lain, undang-undang dan lain-lain. Nah, kalau undang-undang di situ punya sanksi hukumnya, mengikat. Kalau misalkan warga masyarakat melakukan perbuatan atau ya melakukan perbuatan tersebut yang dilarang, maka ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya di sini pidana atau penjara lagi. Hukuman mati sedang ditembak sama ujung seumur hidup 20 tahun atau waktu tertentu, 5 tahun, 10 tahun, nanti dia dibully juga. Nomor 2 undang-undang. Yang ketiga ada peraturan pemerintah, PP, ada peraturan penggantinya, cipta kerja dan seterusnya, BPJS dan seterusnya, ya kan, undang-undang kawinan dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, nah, di sini masuk terkait masalah peraturan pemerintah dari gubernur sampai dengan desa. Ada peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota, ya, terkait yang terakhir desa. Kalau misalkan undang-undang tadi, sanksi hukumnya kalau tidak diindahkan penjara seperti itu. Tapi kalau yang di bawahnya peraturan gubernur ya kan, yang sudah dibuat DPRD provinsi dengan gubernur, kalau misalkan kabupaten DPRD kabupaten dengan bupati atau wali kota sampai dengan desa kebijakan yang dibuat, sanksinya tidak boleh atau mengalahi yang di atasnya terkait paling administratif, teguran, atau tadi kebijakan yang sudah disepakati. Sekarang lagi ditawarkan ada peraturan daerah tentang fiskalisasi, boleh disepakati diajak keluarga semua. Kalau misalkan nggak ikut fiskalisasi, udah ya perlu itu disepakati. Makanya kalau di desa itu yang penting kesepakatan itu menjadi landasan dibuatkannya aturan seperti itu. Apa? Jadi itu tadi Pak Amsir ya. Jadi berhak di sini yang membuat kebijakan tersebut, kalau misalkan di desa seperti itu dan seterusnya, untuk menegur apa sanksi dan seterusnya. Kalau misalkan perda kabupaten, ini untuk banyak buat perda kabupaten ya, apa saja. Sanksi ini paling tegas tadi dicabut tempatnya atau izinnya seperti secara administrasi, teguran sampai dengan denda seperti itu. Nggak boleh bicara dan sebagainya, boleh, nggak boleh mengalahkan hierarki yang di atasnya seperti itu. Jadi kalau peraturan daerah sampai dengan ke desa itu sifatnya tadi administrasi dari administratif seperti itu, akan ditegur sampai dengan denda oleh pusat. Sebenarnya kalau di pusat itu nggak boleh 2020 sekarang. Tadi pentingnya oleh memahami hukum untuk Pak Amsir kira-kira ya. Terus yang kedua tentang anak ya, ada anak di luar pikiran kita melakukan hal yang tidak baik seperti itu ya kan. Bagaimana kalau dalam konteks hukum, dalam perspektif hukum, dalam kehidupan seperti itu, selagi anak itu tidak melakukan kejahatan, selagi anak itu tidak melakukan kejahatan, dia tidak apa-apa. Bukan pencurian, tidak melakukan penganiayaan
apa yang dimaksud dengan kejahatan kalau berat? Yang di situ merugikan orang lain, merugikan umum dan seterusnya. Kalau masih nakal-nakal biasa ya nggak apa-apa. Makanya penting parenting juga kan seperti itu. Biarin aja nggak apa-apa tadi. Kalau di rumah ya kan, nanti intinya nanti ya harus saja kita ya kan. Selagi dia nggak melanggar aturan hukum nggak apa-apa. Kalau dia misalkan berantem, ada saya bilang tadi ada suratnya. Antara pelaku maupun saya aja seperti itu. Gimana caranya? Ya, kalau misalkan korban nggak terima, nah ini yang dikhawatirkan, ditakutkan. Boleh bagi anak korban atau orang tua korban melaporkan kepada pihak yang berwajib, polisi di sini. Tapi tadi polisi harus bisa mendamaikan. Kalau nggak bisa kejaksaan, dan kejaksaan nanti hakim yang mendamaikan seperti itu. Ya, artinya jangan melakukan kejahatan aja. Jadi kalau dia mau berekspresi kayak mana, dia harus dimaklumkan kalau anak sekarang dia masih ya kan. Ya ada aja di kalah dulu. Tadi ada kita dulu. Sekarang pakai HP semua, kayak dari seterusnya. Kalau dulu masih sebut-sebutan, lari-lari, bola, dan seterusnya. Sekarang lagi, nah sekarang di HP semua apa ya, dari yang baik sampai jeleknya ada semua di HP kan. Kita sebagai orang tua dan seterusnya. Nah itu Pak tadi ya. Apa? Nah, diingetin kalau dia mencuri saya bilang tadi, kalau misalkan dia melakukan mencuri jangan sampai ya. Kalau di bawah 2.500.000 sabotase ya, kalau dia misalkan melakukan pencurian gimana? Satu, dia baru pertama kali melakukan kejahatan tersebut, pencurian tersebut. Harus ada dalilnya apa dibuat begitu. Terus yang kedua, nilainya jangan sampai 2.500.000. Kalau misalkan dia sudah ingin maling rampas orang, berarti sudah direncana dipikirin, kalau dia cuma maling ya mau bertanggung ya ada uang 100.000, 200.000 ya kan, jadi karena kesempatan lagi atau apa ya kan, dan seterusnya ya kan, nanti lagi kita HP ceng-ceng itu ya kan, 100-500 misalnya ya kan, 10 3 kali 15 Nokia gitu, nyampe 2 juta gitu ya kan, selesai di situ. Yang penting tadi nilainya di bawah 2.500.000. Yang kedua, pelaku korban mau memaafkan, terus memang itu tidak pidana ringan, kecil yang biasa, udah wajib bagi aparat desa, tokoh dan tokoh masyarakat nanti bilang sama Bapak Katipas lalu info juga seperti itu. Tanya, wajib itu diselesaikan. Sekarang itu menggunakan kalimat lokal kalau kamu pribadi. Selesai di awal, tidak pidana ringan. Tahu sebenarnya anak-anak ada 2 apa yang dia terima ya kan, yang punya gimana caranya, ada yang punya kasih hukuman dulu biar dia jerah kayak orang lain. Tapi kan ada cara-cara proposal solusi yang terbaik. Makanya nanti jadi masih tahu sih sedikit lah ya, kalau anak-anak tahu ya kan apa kejahatan karena dari handphone lah kejahatan. Kalau dulu beberapa belum ingin nonton VCD ya kan, kaset, sekarang apa lagi ya pakai internet, tidak nonton di YouTube apa mungkin beda lagu beli CD atau kaset ya di YouTube. Sekarang pakai lagi pakai YouTube Studio dan lain-lain, Facebook, Twitter, Facebook ada semua. Yang kita ingin tinggal diklik, info semua. Beda ya kan. Terus yang terakhir dari mahasiswa ya, terkait masalah di online, judi biasa itu dan lain-lain. Nah tadi kalau judi memang diatur dalam KUHP. Kalau misalkan tadi dilakukan judi, nah gerbok atau ada di KUHP itu ada satu. Terus judi online, kemarin itu kencar dari Polres judi online. Banyak jenis jadi juga bingung pada judi online. Satu orang udah transfer ya kan, main slot dan lain-lain. Kalau untung bener dia judi online. Bisa kaya di banyak gitu, benar Pak Ades? Banyak, makanya anak-anak sekarang itu kita beli akun sampai 10-12 juta, 20 juta di kota ini, akunnya itu
Kalau dia main itu tenang, ada permainan kita berantem apa ya kan, hasil duit. Terus ada juga yang di online ini. Kalau beruntung banyak duit kaya. Nah, kalau misalkan nggak beruntung apes, tagihan tadi ya belum tenang, ini coba-coba habis duit tagihan satu seperti itu. Jadi judi biasa yang kita KWP, judi online yang kita menang ide. Terus juga tadi terkait masalah pinjol, dan harusnya tadi juga kalau misalkan pinjol yang legal, yang resmi terdaftar di OJK atau ada satu warna atau terdaftar di bank, dampaknya bapak ibu di blacklist, bisa melakukan pinjaman dan seterusnya. Di blacklist yang sangat ngapain seperti itu. Slave nanti kita bantuan ya kan dari APH penegak hukum, jaminan dari bapak ibu seperti itu. Kalau nggak kenal pinjol di sini ya, ya. Atau yang ilegal, kalau yang ilegal aku di teror bapak ibu. Bayar nggak apa-apa, aku di teror bapak ibu. Bapak ibu tadi melakukan pinjol pasti memberikan kontak 5 orang terdekat. 5 orang kontak yang bapak ibu kasih itu di teror semuanya. Nah itu, apalagi sekarang ada peraturan kalau mau pinjam duit di bank, dan lain-lain. Pihak bank sekarang kerjasama dengan kejaksaan. Kalau misalkan bapak ibu buat prestasi ingkar janji, yang neror bukan orang bank lagi, istilahnya apa di bank itu ya, tapi dan seterusnya bukan orang bank lagi, dari kejaksaan sekarang. Ini terbaru regulasi. Salah nanti bapak ibu cepat ya kan, prestasi nggak bisa, jangan neror orang kejaksaan langsung disidangkan di pengadilan. Pada sederhana, jaminannya apa itu nanti yang diselesaikan seperti itu. Kemarin dan lain orang bank, pihak bank, data dan seterusnya, survei dan seterusnya, materi dan istilahnya ya kan, turun. Sekarang tadi nanti derivatnya dari APH dari jaksa, ini banyak jaksa yang terkait masalah anak nakal, terus yang nggak mandi wajib dan seterusnya. Ini saya minta sama Ustazah Yatim itu Yatim 11 dan ini saya mandi wajib gimana. Tapi sekali lagi mohon beda ya, karena tadi dokumen ini apa dari pertanyaannya saya coba menjawab pertanyaan bapak tadi ya, jadi bagaimana hukumnya setelah selesai hukum langsung sholat. Baik, untuk awalnya mungkin saya sedikit bercerita bahwa Islam itu indah. Jadi di dalam hukum Islam itu tidak ada yang mempersulitkan. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan sholat, jadi kalau dilihat sahnya sholat itu sholat itu jadi tidak sah, karena bagaimanapun setelah kita dulu itu kita harus mandi wajib. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira yang melakukan itu tahu nggak itu harus mandi, atau hukum dalam Islam itu kan ada fikih ya Pak ya. Fikih itu adalah aturan-aturan di dalam hukum Islam. Nah, itu yang saya kembalikan kepada Islam itu indah, dan Islam itu tidak ada yang mempersulitkan. Bila dia melakukan itu, dia tidak tahu itu adalah dosa, artinya begini, dia belum tahu, maka itu tidak menjadi dosa baginya. Tetapi kalau seandainya dia sudah tahu itu harus dilakukan dan dilanggar, itu maka dia dosa. Jadi dalam hal tadi, sholatnya itu tadi dia tidak sah. Nah, jadi dia melakukan itu, dia belum mendapatkan dosa karena dia tidak tahu, begitu kan? Nah, tetapi kalau dia sudah tahu dia melanggar itu, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, jadi kembali lagi kepada hal-hal seperti ini, banyak orang di luar sana itu kan banyak tidak tahu seperti itu. Jangan kan jauhkan contohkan seperti itu kan adalah keluarga yang sudah bersuami istri ya, Pak ya. Nah, contoh sedikit saja tentang sholat. Banyak orang sholat, dia berwudu, setelah berwudu dia tidak baca doa setelah wudu. Nah, itu satu. Kemudian kedua, sholat itu adalah yang agama. Jadi bila kita sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi yang dihisab pertama di yaumil akhir itu adalah sholat.
Nah, di dalam rukun Islam sholat itu setelah bersyahadat itu sholat wajib. Oleh karena itu, bagaimana solusinya agar khususnya ya kita desa Ogan Campang ini mungkin sedikit masukan bagi saya, karena ibu-ibu, nah itu ibu-ibu, anak-anak ya, itu bisa diadakan seperti pengajian rutin ya. Jadi pengajian rutin mungkin di sekitar situ, mungkin di sini ada yang guru agama, kalau tidak bisa menghadirkan orang dari luar, yang sekitar itu saja yang mungkin yang dikaji di sini adalah fikih toharoh, fikih Islam, fikih dalam sholat, kemudian bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah. Nah, jadi ini kalau bicara seperti contoh tadi ya, kalau menjawab tadi ya memang tidak boleh, itu wajib Pak. Jadi sholat itu tidak sah. Jadi kalau setelah seperti itu kalau belum suci, karena syarat sholat tadi itu kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan yang dimaksud tadi itu sudah hadas besar, jadi harus mandi wajib. Bu, Ya. kalau kita harus berjimah itu kita nggak mandi wajib itu bagaimana hukumnya, Bu? Ya. Jadi kalau Dan subuh sampai pagi nggak? ya itu tidak saatnya gini. Contoh ya, bulan puasa ini kita contohkan, seorang ibu malamnya dia dicampuri suaminya. Setelah dia memasak makanan yang untuk berbuka bersahur, tetapi dia belum mensucikan dirinya, maka makanan yang dimasak itu belum bersih, artinya masih tetap belum terbersih dari. Artinya jangankan makanan, tubuh ini setelah bangun tidur itu harus mandi dulu. Jadi kalau sebelum sholat, bahkan sebelum makan, sebelum apa kita wajib mandi, karena segala sesuatu ini, apalagi sholat Pak ya. Jadi kalau apalagi sampai pagi, waduh, itu nggak boleh. Dalam hukumnya itu dosa. Jadi kasihan keluarga besar yang makannya itu. Nah, oleh karena itu di sini bisa saling mengingatkan. Jadi kalau suami ini sudah mungkin karena ibu-ibunya buru-buru mau masak sahur, jadi suami harus mengingatkan. Ma, mandi dulu Ma. Nah, jangan bapak ini sudah tahu malah bapaknya diem aja. Jadi bapaknya juga nanggung dosa. Ya. Jadi ibu itu harus ingatkan, bangun tidur itu harus mandi. Itu wajib Pak, wajib. Nah, jadi kalau dilihat lagi yang sudah terjadi, nggak apa-apa, Allah itu maha ampun. Tinggal mohon ampun kepada Allah. Nah, contohnya saja kalau kita puasa, karena mungkin panas terik hari, kita lupa dengan puasa itu kita minum air. Jadi baru minum, belum ketelan, kita ingat kita puasa. Astagfirullahaladzim. Tetap sah puasanya. Tapi yang nggak boleh seperti apa? Sudah minum air, kemudian puasa langsung ditelan airnya, nggak boleh batal. Ya. Nah, jadi saran saya mungkin untuk menanggapi masalah fikih, masalah ibaratnya menambah pengetahuan bagi ibu-ibu, karena itu sebuah keluarga, kesuksesan seorang suami itu ada seorang wanita di sampingnya yang mampu mendampingi dan menghantarkan suaminya sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya anak sukses, anak yang berhasil, itu ada kebanggaan, ada doa-doa dari ayah dan ibunya. Nah, oleh karena itu saya sarankan bagaimana caranya kita bisa membentuk sebuah majelis taklim, atau kalau di kota-kota itu majelis taklim ya. Di sini pengajian lah. Jadi pengajian itu ibaratnya untuk siraman rohani. Karena keimanan seseorang ini bisa seperti gelombang di lautan, kadang naik, kadang turun. Nah, tetapi oleh karena itu di dalam kita sudah bisa bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah meyakini bahwa yang patut kita sembah itu Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, dalam hal ini yang mukjizat Nabi Muhammad itu adalah sholat. Nah, jadi tegakkanlah sholat di dalam rumah tangga, kemudian berantaslah buta huruf Al-Quran, karena kalau anak-anak kita sudah ditanamkan buta huruf Al-Quran, bisa mengaji, minimal dia sholatnya bisa. Karena kalau orang yang nggak bisa ngaji, nanti sholatnya dia tidak bisa memahami. Nah, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang
setelah kita menemui kematian, ya, karena manusia itu tidak ada yang tidak menjadi camat ya Ibu ya, camat calon mati. Nah, jadi kalau camat, Maaf ya, ya, bagaimana halnya tadi masalah bab tadi ya? Setelah dia lupa mandi, dia langsung wudhu aja, langsung sholat. Itu apakah dia harus berhenti? Apakah dia harus mandi? harus berhenti dan harus mandi Pak. Jadi apa ya, setelah kejadian seperti itu dia harus mandi sebelum melakukan aktivitas lain. Walaupun dia setelah di pertengahan sholat ya, berarti harus berhenti. Harus berhenti sholat. Karena kalau sholat itu terusan, sholatnya tidak sah. Karena dia masih belum suci. Karena syarat sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan di sini mungkin masukan bagi kita, mungkin kalau keluarga kita orang tua sana mungkin bertahu, mungkin kita bisa memberitahu. Nah inilah yang mungkin wadahnya yang saya maksud tadi, membentuk sebuah pengajian. Di situ akan diurutkan materinya. Yang pertama pentingnya kita bisa baca Al-Quran, sehingga kalau orang tuanya sudah memahami seperti baca Al-Quran, maka dapat diturunkan kepada anak. Nah ini akan identik kepada hal tadi, bagaimana menumbuhkan, membimbing, menjadikan, menuntun sebuah anak yang soleh. Jadi ini tentunya dari keluarga, karena memang pendidikan itu kan terbagi tiga ya Pak ya, pendidikan formal, informal, dan pendidikan masyarakat ya. Nah pendidikan formal itu pendidikan di sekolah, kemudian informal itu dalam keluarga, pendidikan formal itu dalam masyarakat. Nah ketiga ini harus saling bersinambungan. Kadang kita anak saya sudah belajar agama di sekolah, anak saya sudah mendapatkan pelajaran, tapi kita tidak bisa, karena anak itu mendapatkan pendidikan di sekolah, tetapi penyambungnya, membimbingnya, mengarahkan dari pendidikan yang dapat di sekolah itu kedua orang tuanya yang mengarahkan. Sehingga insya Allah bila kita sudah memberikan bimbingan baca Al-Quran kepada anak, mengajak anak-anak kita sholat berjamaah gitu. Jadi jangan pula kita nyuruh nak sholat, tapi bapaknya main HP ya, itu nggak boleh juga. Karena kadang anak-anak sekarang cerdas ya, dunia gadget tadi itu yang menghantarkan anak ini jadi di sisi pendidikannya ada, tetapi kalau kurang sisi siraman rohani dia jadi buka yang aneh-aneh. Jadi buka yang aneh-aneh, jadi dia berpikirnya yang tidak, makanya banyak kasus yang terjadi ya. Kebetulan saya di PKK yang ibu-ibu memang membidangi masalah kenakalan anak dan bagaimana untuk memberikan pendidikan di dalam keluarga. Jadi mungkin tiga hal yang kita dapat di sini adalah tanamkanlah pendidikan agama di dalam keluarga, sehingga kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Mungkin yang kecil itu satu baca Al-Quran, kedua kita menegakkan sholat. Jadi gimana caranya kita sekeluarga itu sholat, apalagi sekarang mau menghadapi bulan suci Ramadan ya Ibu, karena disitulah kita bermohon doa, salah satu doa yang dapat dijawab Allah juga itu doa di bulan suci Ramadan, doa orang berpuasa. Nah mungkin di sini kita bisa memulai, yang belum tahu nggak apa-apa, Allah itu maha pengampun. Jadi kata Bapak tadi, gimana kalau sudah terlanjur terjadi? Bila sudah terlanjur tadi, biarlah dia berlalu, tinggal kita berdoa dengan Allah, mohon diampunkan segala dosa yang pernah kita lakukan, dan ke depan kita membuka diri mau belajar. Gitu ya, Ibu. Mungkin ada yang ini mau bertanya, enggak cukup? Ya. Baik, itu saja tausiah sedikit ya dari saya. Bila ada kebenaran itu datang dari Allah, bila ada kesalahan itu berdoa Ibrahim saya. Dan bisa bikin hafal sabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup lagi dengan salam. Kurang saya mohon maaf Bapak Ibu dengan apa yang saya sampaikan. Maaf juga kalau misalkan ada yang tidak berkenan atau gitu yang penyampaian saya tidak pas, seperti itu saya mohon maaf juga. Kalau saya mohon maaf, bila bisa benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.